Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat kalian semua. Berjumpa lagi di channel Frenco TV. Kali ini guys, saya akan bahas tentang topologi sederhana bagaimana cara berbagi akses internet ke saudara-saudara kamu atau saudara sepupu kamu yang rumahnya jaraknya itu berjauhan. Saya mencontohkan kali ini dengan jarak paling jauh 250 meter. Nah, alat apa saja yang kita gunakan? Tapi sebelumnya guys, tolong dong ya di-subscribe dulu channel ini. Dan buat yang udah subscribe, terima kasih banyak buat kalian. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan dipermudah rezekinya. Apalagi dipermudah jodohnya. Amin. Oke, langsung saja. Dengan topologi seperti itu, saya akan langsung masuk ke HP ya. Nah, ini saya langsung masuk ke aplikasi Mikrotiknya dengan menggunakan IP address. Kalau misalkan mau menggunakan MAC address juga nggak apa-apa, itu terserah ya. Saya menggunakan IP address kali ini. Ini adalah aplikasi Mikrotik di Android. Nah, ini saya menggunakan RB Metal 2 SHPN. Mungkin buat yang belum tahu seperti apa RB Metal 2 SHPN itu, langsung saya ke pengaturannya, ke interface-nya. Nah, seperti ini ya. Ada header 1, WLAN 1, WLAN 2. Untuk WLAN 2 itu adalah virtual. Jadi saya bikin virtual. Oke, saya kembalikan. Saya akan pergi ke... Sebentar, saya balikin lagi. Saya ke IP, hotspot, dan ke host. Nah, host ini adalah tampilannya guys. Ini adalah beberapa tenda N301 yang sudah terkoneksikan dengan Mikrotik RB Metal 2 SHPN di atap genteng ya. Oke. Seperti ini ada kira-kira 10-an klien. Saudara saya ada 10, jadi tersebar di beberapa tempat rumahnya, tapi masih satu desa, satu wilayah. Tapi gimana caranya biar akses internet itu bisa bebarengan? Bebarengan dalam artian ya tagihannya cuma satu doang, tapi yang pakai semuanya. Seperti itu. Ini guys, ini ada nama-namanya juga di sini. Ada nama-namanya juga, jadi gampang. Ini langsung saya IP binding, bypass IP binding. Jadi saya menggunakan bukan PPOE ataupun bukan dynamic, tapi menggunakan static IP. Jadi IP-nya statik sudah saya atur sesuai dengan IP yang saya inginkan. Dan saya membuat IP dari 172.168.0.245 sampai sekian gitu ya. Dan pengaturannya seperti ini di IP binding itu. Hotspotnya kita pilih, saya menggunakan hotspot 1 sinyalnya. Terus untuk bagian tipe di bypass aja. Jadi tidak memakai login page ya, tidak loginan seperti itu. Dan itu dilakukan ke semuanya. Sesuai MAC address-nya itu MAC address tenda N301. Jadi sesuaikan dulu MAC address-nya, terus IP-nya mau dikasih yang berapa gitu kan. Statik soalnya. Oke guys, mana tadi ke host lagi ya. Server profile. Ini hotspotnya saya menggunakan
membuat 3 profile hotspot, hotspot 1, hotspot 2, dan hotspot 3. Ini sebenarnya sama saja antara hotspot 1, 2, dan 3. Tapi yang saya pakai cuma hotspot 1 sama hotspot 2. Yang hotspot 2 itu virtual, guys. Jadi itu RB Metal 2. CPN itu bisa dibikin beberapa sinyal, memancarkan beberapa sinyal. Jadi master interface-nya kan hotspot 1. Kalau misalkan ya mau bikin virtual lagi, itu tetap master interface-nya hotspot 1. Jadi sama saja sih, cuman beda IP-nya sama beda nama sinyalnya doang sih. Oke, seperti itu guys. IP DNS-nya itu jadi satu seperti interface yang pertama, hotspot 1 jadi sama semuanya. Mengarah ke 172.168.0.1 karena saya menggunakan hotspot itu dengan IP 192.168.0.1 seperti itu. Jadi nanti IP-nya dari 172.168.0.2 sampai 172.168.0.254. Ini seperti ini hostnya ya. Ini langsung saja saya mencoba. Ini dalam posisi internet terkoneksi dengan WiFi yang sudah tenda yang sudah terkoneksi dengan sinyal dari RB Metal 2 SAPN ya, dari antena ke tenda, dan ini saya sedang connect ke tenda N301-nya. Oke, langsung saja kita buka browser. Kita pakai Chrome. Kita ketik IP dari si tenda ini. Bisa menggunakan tenda wifi.com bisa, atau mungkin IP default-nya bawaan dari si tenda N301 ini kalau misalkan belum diubah ya guys ya. Itu 192.168.0.1. Langsung enter. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tampilannya, ini tampilan tenda N301 guys. Yang terkoneksi 2. Dan kalau misalkan mau ngomong apa ya, lupa sampean. Ya inilah tampilannya, saya menggunakan IP static. Jadi itu sudah saya atur harus sama dengan yang ada di mikrotiknya. Misalkan ini 172.168.0.248. Jadi MAC address tenda ini mengarah ke IP address-nya juga seperti ini yang saya atur di IP binding tadi. Hotspot IP binding. Seperti itu. Jadi bukan dynamic, tapi static IP-nya. Biar bisa diakses di jaringan yang sama, tenda N301 harus ini guys. Nah, ini harus menggunakan ini. Oke, langsung saja kita coba connect ke tenda yang lain. Saya ketikkan IP tenda yang tadi ya, yang saya bypass. Itu alamatnya 172.168.0.245. Kita mulai dari 245 ya. Kok agak lama ya? Agak lama, sebentar kita refresh.
Nah, akan muncul login tenda N301 seperti ini guys. Kita masukin aja passwordnya. Password admin yang udah kita bikin di tenda itu, tenda N301 itu. Langsung aja kita masuk atau login. Nah, seperti ini ya. Ini dia yang connect satu wifi-nya. Jadi seperti ini. Sama seperti pengaturan yang tadi, internet connection settingnya saya menggunakan static IP address. Jadi diatur di situ 172.168.0.245. Seperti itu. Dan ini dapat sinyalnya 74% guys. Padahal ini jaraknya sekitar 251 meter. Di jarak 251 meter mendapat 74% dengan tenda N301 tapi dimodif outdoor. Seperti itu. Gimana modif outdoornya? Berhasil kan? Ya berhasil lah. Di jarak 250-an meter masih dapat sinyal segitu. Langsung saya coba lagi dengan tenda yang lain dengan IP address 172.168.0.246. Kita masuk. Nah, bisa kita lihat-lihat berapa yang connect. Terus kalau misalkan kita lupa passwordnya, kita bisa ke wireless setting. Itu tahu passwordnya apa gitu kan. Seperti itu guys. Internet settingnya sama menggunakan static IP address. Jadi IP address-nya itu static. Setelah kita atur static, dengan default gateway-nya adalah gateway dari network atau jaringan mikrotik kita 172.168.0.1 kan tadi ya udah saya buat. Jadi kita bisa meremote dari rumah guys, meskipun ini alatnya, tendanya ini berjauhan hingga 200-an meter. Oke, saya coba lagi dengan tenda yang lain. Nah, sama harus login. Ini biar nggak lupa ya. Jadi setiap tenda itu saya samain password adminnya, saya samakan. Jadi biar nggak lupa. Tenda 1 sampai semuanya itu saya samakan passwordnya. Biar loginnya itu gampang. Oke, seperti ini ya guys ya. Oh, ini udah tidur nih, nggak connect. Atau mungkin baterainya habis. Nggak tahu juga. Soalnya kalau udah nontonin YouTube sampai bener-bener baterainya itu habis ya. Nggak connect. Atau mungkin dibiarin gitu aja, nggak dikonekin ke wifi juga bisa sih. Karena cuma satu doang. Cuman anaknya doang yang pakai. Ini agak lambat, tergantung dari bagus enggaknya koneksi kita ke wifi yang ini, yang kita pakai tadi. Seperti itu. Sepertinya lama sekali guys. Oke, jadi semua koneksi ini saya full memakai tenda N301. Ada yang langsung saya taruh di rumah, kalau misalkan dekat-dekat 10 meter, 20 meter gitu kan. Atau jaraknya cuma 25 meter, itu langsung tendanya nggak pakai modif outdoor. Tapi kalau udah lebih dari 25 meteran, 30 meter itu baru saya modif menjadi outdoor. Biar bisa nangkap sinyal dari antena mikrotik. Karena kalau misalkan nggak dimodif outdoor itu susah dapat sinyalnya. Jadi
Ya, saya modif outdoor dan video untuk modif outdoornya menggunakan box hitam, box X6 bisa dilihat di video saya sebelumnya. Saya coba mengkonekkan atau masuk ke tenda N301 yang lain 248. Akhirnya 248 kan yang saya pakai ini. Lupa. Ya, ini saya pakai yang ini ya. Saya ganti lagi ke 249. Biar urut gitu, saya urutin IP address-nya. Langsung masuk. Password-nya juga sama semuanya biar gampang, guys. Nah, ini yang online 5. Yang terkoneksi adalah 5 HP. Ini tadi udah saya batasin loh ini semua limitnya ini 1 Mbps semuanya ini. Karena 5, karena saya ngasihnya cuman 4 Mbps. 4 Mbps dikeroyok segitu banyaknya sampai 5 HP kan juga. Jadinya nanti agak lambat, jadinya saya limit 1 Mbps semuanya. Untuk wireless setting seperti ini, jadi kita bisa mengubah langsung password wifi-nya dari rumah ya. Nggak perlu connect dulu ke tenda yang mau dirubah password wifi-nya. Langsung ke yang lain. Kita cek semua tenda yang terhubung ya. Oke. Yang ini ada 4 HP yang terkonek. Nah, ini bisa kita ganti nama-namanya ya. Ini HP-nya siapa gitu. Tetap sama pengaturan internet settingnya menggunakan static IP address. Jadi paling gampang tuh diurutin guys. Diurutin. Bukan berarti tendanya diurut. Maksudnya IP address-nya itu urut gitu loh nomornya. Biar gampang. 250 sekarang titik 251. Nah, semua pakai tenda guys. Tenda N301 yang dimodif outdoor. Nah, ini juga tidur semua nih. Oh, nggak tidur deh. Ini orangnya bepergian. Iya, keluar kota semuanya. Tapi nggak dicabut ya. Ya udah kita ganti titik 252. Agak lamaan sih untuk mengakses loginnya kalau misalkan apa ya, koneksi yang kita pakai ini agak banyak yang pakai, misalkan seperti itu. Jadi cocoknya sih kalau misalkan mau ini ya, harus connect sendiri sih, langsung ke mikrotiknya, nggak usah pakai tenda. Oke, kita refresh aja ya. Sepertinya agak lamaan ini. Tapi biasanya kalau misalkan agak lamaan gini juga karena sinyal yang didapetin tuh kurang. Di bawah 50% itu juga bisa menyebabkan susah diakses. Biasanya sih kalau misalkan kurang dari 50% itu susah diakses. Coba nanti kita lihat ini dapat berapa persen sinyalnya. Yang online cuma 1. Oppo. Oke, kita ke internet setting dapat berapa persen, kok susah banget ini diakses tadi pertama-tama.
Ini dapatnya, wow, cuma dapat 48% guys. Itu yang ada namanya. Bukan ding. Itu istana. Iya 58%. Dapatnya 58%. Tapi agak-agak susah ya pertama kali bukanya. Tapi enggak lah, normal. Sekarang kita coba lagi ke tenda yang lainnya. 253. Enaknya gini kalau misalkan pakai tenda N301 semuanya itu. Kita masukin passwordnya sama semuanya ya. Ini juga nggak ada. Orangnya tidur semua atau mungkin di mode pesawat, nggak tahu juga. IP static semua ya. Operating modenya menggunakan WISP. Jadi static IP binding di bypass. Ini sinyalnya dapat 74%. Padahal ini lumayan jauh juga. Lumayan jauh, sekitar 200 berapa gitu ya. Di atas 240-an meter ini jauhnya. Tapi ya agak low sih, nggak ada pepohonan atau gedung-gedung. Jadi masih tinggian antenanya. Dan menggunakan tiang juga. Pipa 1 tiang 1,5. Pipa 1,5. Modif outdoor. Kita lanjut lagi ke yang lainnya. Sebenarnya kurang kerja juga ya dicekin semuanya kayak gini ya. Tapi ini buat ini konten sih. Nah, ini yang agak deketan. Sekitar 100 meteran jaraknya ini. 100 meteran dapat berapa sih sinyalnya? Ini di modif outdoor tapi pakai timba. Videonya ada sih. Dicek aja nanti. Dapat 80%. Nih, 100 meter masih dapat 80%. Cukup kan? Cukup bagus lah. Meskipun modif outdoornya pakai timba. Itu bukan modif sih sebenarnya. Cuma dimasukin ke timba doang. Biar nggak kehujanan terus dilem gitu doang. Pakai kabel. Udah cuman modemnya ditaruh di atas ini genteng pakai bambu pendek 5 meteran gitu. Oke, kita balik lagi ke sini IP jaringan yang saya pakai ini. Oke, ini semuanya full pakai tenda N301 guys. Jadi ya seperti itu sih. Oke, ini ada pengaturannya tadi. Saya lihat dulu. Kita masuk ke Mikrotik lagi. Ke Mikrotik ini ya, yang connect tadi 10 device, 10 tenda plus yang satu yang WLAN 2 itu menggunakan tenda apa? Bukan tenda 301. O3 yang itu. Oke, kita membatasinya menggunakan simple quiz. Jadi ini semuanya simple quiz-nya. Kita batasinya meskipun kita bypass IP binding, jadi masih terkontrol untuk kecepatannya. Kita buka satu ya. Nah, ini kita bisa namain. Ini tendanya siapa tadi, gitu kan. Kita namain aja di sini. Yang pertama tadi. Terus IP address-nya berapa? Ini tadi ya, IP statiknya tadi sebagai target. Terus kita limit uploadnya, kecepatan uploadnya berapa. Ini saya kasih 1 MB ya. 1 MB. Terus downloadnya mau dikasih berapa gitu kan. Ini untuk downloadnya saya kasih 4 MB. Oke, cuman gitu doang. Semuanya pengaturannya sama seperti tadi.
untuk mengaturnya. Sama sih semuanya, rata-rata. Saya kasih 1 Mbps uploadnya dan downloadnya 4 Mbps. Tergantung sih berapa device yang ini ke advance. Advance yang ini limit, kita unlimited semuanya. Untuk QI tipe, saya menggunakan PCX dan parentnya tentunya non. Gampang ya. Itu menggunakan simbol quiz untuk membatasi bandwidth-nya, kecepatannya biar nggak berebutan. Oke, seperti itu guys. Oke ya, mungkin videonya seperti ini dulu ya. Saya udah capek guys, sudah 26 menit. Ini bisa kita lihat trafiknya. Trafiknya seperti apa gitu ya. Kita biar ini tipenya bisa diganti bukan PCX, bisa diganti dengan default small. Kalau misalkan pengen setiap HP yang terkonek ke tenda itu mempunyai kecepatan yang sama. Seperti itu. Uptime-nya 8 jam. 8 jam sudah habis 546 MB. Bisa cek di host ya, tentunya host kita klik. Uptime-nya segitu, habisnya segini, 173 MB. Semuanya sama. Ini habisnya segitu. Yang ini habisnya berapa? 481 MB. Semuanya bisa dicek sih. Yang ini habisnya berapa? Ini 2 GB selama 8 jam. 8 jam habisnya 2 GB. Karena yang connect beberapa HP tadi ya, 5 HP. Yang ini 422 MB. Ya, pemakaiannya sih semuanya ini ya, beda-beda. Oke lah guys, mungkin videonya seperti itu dulu. Dan jangan lupa subscribe, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.